Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jannata Narulita dengan NIM 201240071. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Semester 4 kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan komponen strategi dalam kurikulum di mata kuliah pengembangan kurikulum di MISD yang diampu oleh Ibu Dr. Helna Nelis MPD. Baiklah, yang pertama yaitu pengertian strategi pembelajaran. Apa sih strategi pembelajaran itu? Mari kita simak pengertian strategi pembelajaran menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Kemp pada tahun 1995. Beliau menjelaskan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan peserta didik agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu menurut J.L. David pada tahun 1979. Beliau mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Yang ketiga yaitu menurut Mike Giuno pada tahun 1993. Beliau mengatakan bahwa strategi pembelajaran adalah kegiatan guru untuk memikirkan dan mengupayakan terjadinya konsistensi antara aspek-aspek dari komponen pembentukan sistem pembelajaran, di mana untuk itu guru menggunakan siasat tertentu. Merujuk dari beberapa pendapat di atas, strategi pembelajaran dimaknai secara sempit dan menyeluruh. Selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran. Yang pertama yaitu jenis-jenis model pembelajaran. Di dalam jenis-jenis model pembelajaran ini terdapat 3 jenis model. Yang pertama yaitu model penyingkapan discourse learning. Model discourse learning merupakan pembelajaran berbasis inquiry dan termasuk berbasis konstruktivisme. Pembelajaran penemuan ini dikemukakan pertama kali oleh Jerome S. Bruner, yaitu seorang ahli psikologi perkembangan dan ahli psikologi belajar kognitif. Menurut Bruner, discourse learning menjadi model pembelajaran yang menekankan proses pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan pengalaman belajar secara aktif. Dalam prosesnya, model ini akan membimbing peserta didik untuk menemukan dan mengemukakan gagasannya terkait topik yang dipelajari. Yang kedua yaitu model penemuan atau inquiry learning. Inquiry learning merupakan salah satu bentuk pembelajaran aktif yang dimulai dengan mengajukan pertanyaan, masalah, dan skenario, melakukan penyelidikan atau pencarian secara mandiri untuk mendapatkan pengetahuan yang mereka butuhkan. Dalam model ini, siswa diarahkan agar dapat mencari tahu sendiri materi yang disajikan dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning. PBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Dalam model ini, siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, asistensi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis strategi pembelajaran. Dalam jenis-jenis strategi pembelajaran ini juga terdapat 3 jenis strategi. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Direct instruction merupakan bentuk pembelajaran yang berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach. Dikatakan demikian sebab dalam strategi ini guru memegang peran yang sangat penting dan dominan. Melalui strategi ini pula, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur.
Yang kedua yaitu strategi pembelajaran comparative learning. Comparative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang bisa terdiri atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Melalui strategi ini pula, peserta didik didorong untuk bekerja sama secara maksimal sesuai dengan keadaan kelompoknya. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran problem solving. Problem solving atau pemecahan masalah. Strategi pemecahan masalah ini adalah teknik untuk membantu siswa agar dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. Di dalam strategi problem solving ini ada beberapa ciri strategi, yaitu yang pertama, siswa bekerja sama secara individual atau bekerja secara kelompok. Yang kedua, yaitu pembelajaran ditekankan kepada materi pelajaran yang mendukung persoalan-persoalan untuk dipecahkan. Yang ketiga, yaitu siswa menggunakan banyak pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran ini. Yang keempat, yaitu hasil dari pemecahan masalah adalah tukar-menukar pendapat di antara semua siswa atau diskusi. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran ini terdapat 3 jenis pendekatan pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan tujuan pembelajaran. Pendekatan ini berorientasi pada tujuan akhir yang akan dicapai. Dan yang kedua yaitu pendekatan konsep pembelajaran. Pendekatan ini pula menekankan siswa untuk memahami suatu bahasan melalui pemahaman konsep yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga yaitu pendekatan lingkungan pembelajaran. Pendekatan lingkungan pembelajaran ini yaitu pendekatan yang mengaitkan lingkungan dalam proses pembelajarannya. Selanjutnya itu jenis-jenis metode pembelajaran. Jenis metode pembelajaran terdiri dari 5 jenis. Yang pertama yaitu metode ceramah. Metode ceramah yaitu metode yang penyampaian bahan pengajaran secara lisan. Dalam metode ini pula, siswa hanya diharuskan untuk melihat dan mendengarkan serta mencatat tanpa berkomentar mengenai informasi penting yang diberikan oleh guru. Yang kedua yaitu metode tanya-jawab. Metode tanya-jawab dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa dengan mengajukan pertanyaan yang terarah dan siswa akan tertarik dalam mengembangkan daya pikir. Metode ini pula dapat mendorong siswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut pada berbagai sumber belajar. Yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan memeragakan suatu proses kejadian. Metode ini biasanya menggunakan alat bantu seperti miniatur, gambar, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu metode penugasan. Metode penugasan ini lebih menekankan kepada guru untuk memberikan tugas-tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajar. Metode ini dapat mengembangkan kemandirian siswa, merangsang untuk belajar lebih banyak, dan membina kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Yang kelima yaitu metode diskusi. Metode diskusi adalah cara pembelajaran dengan memunculkan masalah. Dalam metode diskusi ini terjadi tukar-menukar gagasan atau pendapat untuk memperoleh kesamaan pendapat. Dengan metode ini pula, siswa dapat mengutarakan pendapat dan kreativitas dalam mengemukakan gagasan akan terangsang. Yang selanjutnya itu jenis-jenis media pembelajaran. Di jenis-jenis media pembelajaran ini pula ada 3 jenis media pembelajaran. Yang pertama yaitu jenis media visual. Nah, media visual yaitu suatu alat atau sumber belajar yang di dalamnya berisikan pesan informasi khususnya materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif diterapkan dengan menggunakan indera penglihatan. Nah, media visual ini biasanya seperti gambar, foto, grafik, peta konsep, dan proyek. Yang kedua yaitu media audio.
Media audio adalah media yang dapat didengar atau jenis media pembelajaran yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif diterapkan menggunakan indera pendengaran saja. Karena media ini berupa suara, contohnya radio, alat perekam pita suara, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Jenis media ini yaitu media pembelajaran atau suatu sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan indera pendengaran dan penglihatan. Media ini berupa suara dan gambar. Contohnya seperti televisi, video kaset, film suara, dan masih banyak lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dalam memilih strategi, model, metode, dan media pembelajaran. Dalam memilih hal tersebut terdapat 6 langkah yang harus dilakukan. Yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Penetapan tujuan pembelajaran merupakan syarat mutlak bagi guru dalam memilih metode yang akan digunakan dalam menyajikan materi pengajaran. Tujuan pembelajaran merupakan sasaran yang hendak dicapai pada akhir pengajaran, serta kemampuan yang harus dimiliki oleh siswa. Sasaran tersebut dapat terwujud dengan menggunakan metode pembelajaran, serta tujuan pembelajaran dapat menentukan suatu strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang akan digunakan oleh guru di dalam kelas. Selanjutnya yaitu aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Kenapa? Karena aktivitas belajar merupakan berbuat, memperoleh pengalaman tertentu sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, strategi, model, metode, dan media pembelajaran harus dapat mendorong siswa aktif. Karena aktif tidak dimaksudkan hanya terbatas pada aktivitas fisik saja, akan tetapi pada aktivitas psikis dan mental. Yang dengan mengetahui pengetahuan awal siswa, guru dapat menyusun strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Langkah yang ketiga yaitu integritas bidang studi atau pokok bahasan. Kenapa? Karena mengajar merupakan usaha mengembangkan seluruh pribadi siswa. Mengajar bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja, akan tetapi meliputi aspek afektif dan psikomotorik siswa. Oleh karena itu, strategi, model, metode, dan media pembelajaran harus dapat mengembangkan seluruh aspek secara integritas. Langkah yang keempat yaitu alokasi waktu dan sarana penunjang. Kenapa? Karena di dalam alokasi waktu yang tersedia dalam pemberian materi pelajaran 1 jam 45 menit, maka strategi, model, metode, dan media pembelajaran harus telah dirancang sebelumnya. Termasuk di dalam perangkat penunjang pula pembelajaran yang bisa digunakan secara berulang-ulang seperti chat, video, pembelajaran film, dan lain-lain. Langkah yang kelima yaitu jumlah siswa. Idealnya strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang kita gunakan di dalam kelas perlu mempertimbangkan jumlah siswa yang hadir, rasio guru dan siswa agar proses pembelajaran menjadi efektif. Ukuran kelas menentukan keberhasilan, terutama pengelolaan kelas dan penyampaian materi. Yang keenam yaitu pengalaman dan kewibawaan pengajar. Kenapa? Karena guru yang baik adalah guru yang berpengalaman. Seperti pada peribahasa yang mengatakan pengalaman adalah guru terbaik. Hal ini diakui di seluruh lembaga pendidikan. Setara pendidikan bukan menjadi jaminan utama dalam keberhasilan belajar, akan tetapi pengalaman guru yang menentukan hasil belajar itu. Selanjutnya yaitu macam-macam metode pembelajaran aktif dalam pembelajaran PA. Ada banyak hal yang dapat mempengaruhi keefektifan pembelajaran. Salah satunya adalah kenyamanan. Kenapa? Karena apabila guru dan murid merasa nyaman dengan metode yang sama yang kita gunakan, tentu hasil proses pembelajaran pun akan memberikan nilai-nilai yang positif. Mengenali macam-macam metode PAI seperti halnya beberapa metode di bawah ini. Pertama yaitu metode konvensional atau metode ceramah.
Dan yang kedua yaitu metode diskusi. Dan yang ketiga yaitu metode demonstrasi. Jika dilihat dari proses pembelajarannya, ketiga metode ini memiliki manfaat yang luar biasa. Dan metode-metode tersebut juga tentunya hadir dengan berbagai kelebihan serta kekurangannya. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.